Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1915. Perang ini membuat Eropa hancur. Jerman khususnya merasa terhina. Perjanjian Versailles menyalahkan Jerman atas perang tersebut. Perjanjian ini memaksa Jerman untuk membayar sejumlah besar uang dan menyerahkan wilayahnya. Hal ini membuat banyak orang Jerman marah. Selama tahun 1930-an, dunia menghadapi depresi ekonomi. Masa-masa sulit. Orang-orang sangat menginginkan perubahan. Di Jerman, seorang pemimpin karismatik bernama Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Dia berjanji untuk mengembalikan Jerman ke kejayaannya. Partai Nazinya mempromosikan nasional ekstrem dan kebencian terhadap orang Yahudi dan minoritas lainnya. Ambisi Hitler melampaui batas Jerman. Dia ingin memperluas wilayah Jerman dan menciptakan kerajaan yang kuat. Dia mulai membangun kembali militer Jerman, menentang perjanjian Versailles. Negara-negara lain khawatir, tetapi mereka ragu-ragu untuk menghadapi Hitler secara langsung. Pada tahun 1939, dunia menyaksikan dengan cemas saat Hitler mengarahkan pandangannya ke negara-negara tetangga. Benih-benih perang baru yang lebih dahsyat telah ditaburkan. Saat dunia semakin dekat dengan perang, negara-negara mulai memilih pihak. Dua aliansi utama muncul, Blok Poros dan Blok Sekutu. Blok Poros awalnya terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Negara-negara ini memiliki keinginan yang sama untuk ekspansi dan dominasi. Di sisi lain, Sekutu membentuk koalisi yang tangguh. Inggris Raya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill berdiri teguh melawan agresi Nazi. Prancis, meskipun awalnya ragu-ragu, bergabung dengan Sekutu. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin kemudian menjadi anggota penting pasukan Sekutu. Amerika Serikat awalnya enggan terlibat dalam konflik Eropa lainnya, memberikan bantuan materi kepada Sekutu. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi global yang akan menguji kat dan ketahanan negara-negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 1 September 1939, pasukan Hitler menginvasi Polandia. Tindakan agresi ini menandai dimulainya Perang Dunia II. Inggris dan Prancis menghormati komitmen mereka kepada Polandia, menyatakan perang terhadap Jerman. Konflik dengan cepat melanda Eropa. Pasukan Jerman menggunakan taktik militer baru yang disebut Blitzkrieg atau Perang Kilat dengan cepat menaklukkan Polandia, Denmark, Norwegia, Belgia, dan Prancis. Kecepatan dan keganasan serangan Jerman mengejutkan dunia. Di Pasifik, Jepang, didorong oleh ambisi kekaisarannya sendiri, melancarkan serangan mendadak di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan itu yang menewaskan lebih dari 2.400 orang Amerika, membawa Amerika Serikat ke dalam perang. Dunia sekarang sepenuhnya terlibat dalam konflik global. Perang Dunia II dibentuk oleh keputusan dan tindakan beberapa pemimpin kunci. Adolf Hitler, diktator Jerman Nazi, adalah kekuatan pendorong di balik Blok Poros. Ideologinya tentang kebencian rasial dan ambisinya yang kejam menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris Raya, muncul sebagai simbol perlawanan terhadap tirani Nazi. Kepemimpinannya yang teguh dan pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat menginspirasi rakyat Inggris untuk melawan agresi Jerman. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, membimbing bangsanya melalui depresi hebat dan memasuki Perang Dunia II. Kepemimpinan dan komitmennya terhadap kemenangan Sekutu terbukti penting dalam mengalahkan Blok Poros. Joseph Stalin, diktator Uni Soviet, memimpin negaranya melalui beberapa pertempuran paling brutal dalam perang. Bagian 5, Front Timur, benturan ideologi. Front Timur, tempat Nazi Jerman bentrok dengan Uni Soviet, adalah tempat terjadinya beberapa pertempuran paling brutal dalam sejarah manusia. Didorong oleh keinginan Hitler untuk menaklukkan wilayah Soviet dan memusnahkan orang-orang Slavia, invasi Jerman ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941 menandai titik balik dalam perang. Pertempuran Stalingrad, pengepungan brutal selama 6 bulan, menjadi simbol perlawanan Soviet dan titik balik dalam perang. Kemenangan Soviet di Stalingrad menandai awal dari akhir ambisi Jerman Nazi di timur. Jutaan tentara dan warga sipil tewas di Front Timur, korban pertempuran tanpa henti, kelaparan, penyakit, dan genosida. Bagian 6, membalikan arus dari D-Day hingga tonjolan.
Sementara front timur berkecamuk, Sekutu merencanakan serangan besar di Eropa Barat. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan Sekutu di bawah komando Jenderal Dwight D. Eisenhower mendarat di pantai Normandia, Prancis dalam apa yang kemudian dikenal sebagai D-Day. Invasi D-Day adalah momen penting dalam perang. Ini menandai awal pembebasan Eropa Barat dari kendali Nazi. Setelah pertempuran sengit, pasukan Sekutu menerobos pertahanan Jerman dan mulai maju ke Prancis. Pertempuran Tonjolan, serangan balasan Jerman yang putus asa pada bulan Desember 1944, adalah serangan besar terakhir Jerman di front barat. Meskipun menderita kerugian besar, Sekutu menang, semakin melemahkan cengkeraman Jerman di Eropa Barat. Bagian 7, Teater Pasifik, Loncatan Pulau dan Kemarahan Atom. Perang Pasifik dalam Perang Dunia II ditandai oleh pertempuran laut yang sengit, kampanye loncatan pulau, dan akhirnya penggunaan senjata atom. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Chester W. Nimitz dan Jenderal Douglas MacArthur bertempur dalam kampanye yang melelahkan melawan Jepang. Pertempuran Midway, pertempuran laut yang menentukan pada bulan Juni 1942, menandai titik balik dalam Perang Pasifik. Kemenangan Amerika di Midway melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Jepang dan memungkinkan Sekutu untuk merebut inisiatif. Saat perang hampir berakhir, Amerika Serikat menghadapi keputusan yang menyakitkan tentang apakah akan menggunakan bom atom terhadap Jepang. Pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat. Bagian 8, kemenangan dan kehancuran akhir dari konflik global. Setelah 6 tahun perang yang panjang, blok poros dikalahkan. Jerman menyerah pada Mei 1945, diikuti oleh Jepang pada Agustus 1945. Dunia merayakan berakhirnya konflik, tetapi biaya kemenangan sangat mengejutkan. Puluhan juta orang tewas dalam perang menjadikannya konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Kota-kota hancur dan ekonomi hancur. Kengerian Holocaust, pembunuhan sistem inaktivitas di Nazi buat sand. Bagian 9, dunia yang dibentuk ulang, warisan Perang Dunia II. Perang Dunia II memiliki dampak yang mendalam dan langgeng di dunia. Ini menyebabkan penurunan kerajaan Eropa dan kebangkitan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya. Perang juga melahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik di masa depan. Perang memiliki dampak yang mendalam pada teknologi dan budaya. Ini mempercepat pengembangan teknologi baru seperti radar, mesin jet, dan senjata nuklir. Ini juga menyebabkan kemajuan dalam kedokteran seperti pengembangan antibiotik dan transfusi darah. Warisan Perang Dunia II terus membentuk dunia saat ini. Ini berfungsi sebagai pengingat nyata akan biaya manusia dari konflik dan pentingnya kerjasama internasional.